yang dimana kita duduk di sini untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit dhaul ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita kembali bisa bertatap muka di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini, di majelis yang penuh dengan keutamaan, yang dimana kita semuanya ketahui bahwasanya saat ini Republik Indonesia, negara kita cintai, sedang dilanda pandemi COVID-19, yang dimana kita duduk di sini untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit dhaul ini dari tanah Indonesia yang kita cintai. Indonesia tanah para aulia, Indonesia tanah para habaib, Indonesia tanah para syuhada. Insya Allah akan Allah angkat semuanya. Saudara-saudara, corona atau apapun itu disebutnya, itu menurut ulama-ulama min ahlil bawatin, itu mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sekalipun corona dikatakan adalah virus yang diciptakan oleh Amerika, atau virus yang diciptakan oleh Cina, atau virus yang diciptakan oleh dokter, pasti ada unsur-unsur makhluk ciptaan Allah yang Allah ikut sertakan di dalam penciptaan virus tersebut, sehingga yang memiliki kekuasaan penuh atas virus tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri daripada itu kembali kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tanamkan dalam hati para makhluk rasa takut kepadamu. Ketika engkau kembali kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, apakah ada satupun makhluk yang bisa mencelakaimu? Saudara-saudara, ada penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Apa itu? Hati yang lebih takut kepada corona daripada hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu takut kepada corona, sampai-sampai engkau lebih takut kepada corona daripada Allah. Itu adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada corona itu sendiri. Oleh karena bukan berarti kita tidak harus ikhtiar, tetap ikhtiar dengan masker. Sebab itu diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh orang-orang soleh. Tetapi jangan juga terlalu lebay sampai masjid-masjid ditutup, sedangkan mal tetap buka, Carrefour tetap buka, Carrefour milik orang asing, mal-mal milik orang asing, tempat-tempat yang jual beli sembako milik orang-orang asing dibuka, sedangkan milik pedagang-pedagang kecil ditutup. Apakah ini tidak merugikan rakyat? Apa yang mau terjadi di negara, saudara-saudara? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada apa ini, saudara-saudara? Semua orang-orang disuruh berdiam diri dalam rumah, sedangkan tenaga kerja asing dari Cina mereka kirim sebanyak-banyaknya. Kalian membuat susah rakyat, kalian membuat rakyat kalian mati kelaparan, kalian yang menyusahkan rakyat, kalian yang menderitakan rakyat, kalian yang bikin rakyat kalian susah. Sudah sering saya katakan, saudara-saudara, para pahlawan-pahlawan, beliau-beliau mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, keringat demi NKRI, demi kemerdekaan. Itu pahlawan. Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politiknya. Oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu
di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir, saya bersumpah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi kalau salah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya ridho, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Kami para habaib, saya bilang, saya tidak akan pernah kapok dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara. Kenapa? Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling, tapi saya membela agama Allah, saya bela ajaran datuk saya Rasulullah, saya membela kehormatan para habaib, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada tadi sore, alhamdulillah, berkat doa semua umat Islam, doa para ulama, para habaib, saya bebas. Dan malam hari ini saya berbicara di hadapan engkau semua umat Islam, dan jikalau apa yang saya bicarakan ini menjadi masalah, menjadi perkara, saya ridho, saya ikhlas, besok di penjara lagi tidak jadi masalah buat saya. Oleh karena itu tetap kita harus ikhtiar, berusaha dengan memakai masker, dengan wudu. Sebab itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi saya cuma tawakal, hidup mati di tangan Allah, tidak ada ikhtiarnya, keledai, wudu. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad, itu punya ontak, dibiarkan begitu saja. Kata Nabi, kenapa kau biarkan? Saya tawakal sama Allah. Kata Rasulullah, salah, ikat kau punya ontak. Itu ikhtiar, usaha agar ontamu tidak hilang. Kalau sudah ikhtiar, baru kau doa, ya Allah, jaga saya punya ontak jangan hilang. Ikhtiar udah, baru terakhir kau tawakal. Ikhtiar udah, doa udah, baru tawakal. Mau hilang kayak mau enggak kayak urusan Allah. Ikhtiar pakai masker, ikhtiar wudu, jaga kebersihan, itu ikhtiar usaha kita. Berdoa, ya Allah jangan sampai saya kena corona. Kalau habaib sih, kita orang sih habaib sih, ada masalah sama corona sebenarnya. Jadi kalau sama Habib ini jangan bilang beb awas kena corona, salah. Bilangin sama coronanya, corona awas kena Habib. Corona awas, nanti kau dimasuki Habib. Bukan corona masuki Habib, Habib masuki kau. Paham? Paham? Jadi tetap kita ikuti aturan pemerintah selama aturan pemerintah itu tidak melanggar agama.